Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun jemaat berada, biarlah kita tetap semangat beribadah, tetap sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan merendahkan diri kita datang ke hadapan Tuhan, kita serahkan pikiran kita serahkan kehendak kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat sebuah pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. haleluya. Kekuatan jiwaku, Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kau harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau kekuatan hidup kami Bapa. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami mau serahkan pikiran kami, kehendak kami, seluruh hidup kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, karena kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Karena kami percaya Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Kami menjadi pribadi yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Dan Allah yang selalu merancangkan kebaikan buat hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat hidup kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena penyertaan dan kasih-Mu kepada kami Tuhan, yang tidak akan pernah habis. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Bapa. Ini ibadah kami untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami Tuhan. Kami mau memberikan hati dan hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tidak lagi hidup dalam tuduhan, sebab Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Mari kita angkat pujian ini, anugerah-Mu bebaskanku. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Katakan pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi, Tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak
bebaskanku anugerahmu. Anugerah bebas. Sekali katakan anugerahmu. Anugerahmu bebaskanku. Mari kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat satu buah pujian, tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, Kau layak disembah Tuhan, tak terukur kasih-Mu. Haleluya Yesus, dengan segenap hati kami menaikkan pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya, Kau Allah yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Saudari Devi diundang untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memberkati setiap hati dan pikiran kami. Biarlah ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan mengurapi mulut bibirnya ya Bapa. Biarlah apapun yang keluar dari mulut bibirnya berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan kita kiranya di dalam kehidupan kita, apapun situasi kita pada saat ini, biarlah kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Jika bulan lalu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang buah roh, ialah kasih. Dan pada bulan ini juga masih sama temanya tentang buah roh, tetapi pada saat ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang buah roh ialah sukacita. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi pada saat ini kita akan berfokus tentang sukacita. Jika kita melihat berapa waktu yang lalu ketika setiap orang yang berdiri di depan, baik di mimbar ini, di altar ini, ketika WL, baik itu pemberita firman Tuhan, ketika menyapa jemaat yang ada di rumah masing-masing, pasti sering mengatakan apakah masih ada sukacita di dalam hati kita. Dan pasti saya percaya bahwa setiap jemaat yang ada di rumahnya masing-masing menjawab dengan semangat bahwa setiap hari senantiasa bersukacita. Ada orang yang bersukacita banyak alasannya. Beda orang, beda tanggapannya. Ada orang yang bersukacita karena ia mendapatkan nilai yang bagus ketika ia ulangan, ia mendapatkan nilai yang bagus. Ada orang yang bersukacita ketika ia mendapat gaji yang tinggi ketika ia bekerja. Ada juga orang yang bersukacita ketika ia mendapatkan pasangan, mungkin tahun ini dia menikah. Dan berbagai macam orang memiliki tanggapannya tentang sukacita itu. Nah, pada saat ini saya mengajak kita semua melihat di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-22. Kalau kita melihat di ayatnya yang sebelumnya, di ayatnya yang ke-16 dan perikopnya itu berbicara tentang hidup menurut daging dan roh. Nah, jemaat terkasih, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sukacita di dalam Alkitab itu lebih dari sekedar emosi. Sukacita adalah perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati. Dalam Perjanjian Lama, hal ini yaitu sukacita itu ditandai dengan kegembiraan yang luar biasa. Di mana pada saat hari-hari perayaan, di mana pada saat itu orang membawa perasaannya, keluh kesahnya ke bait Allah untuk mendapatkan penyelesaian. Dan itu mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Dan ketika kita melihat di dalam Perjanjian Baru seperti yang kita baca pada saat ini, sukacita itu termasuk di dalam buah roh, yaitu sukacita. Nah, jemaat terkasih, baik dalam PL maupun PB, sukacita tetap merupakan ciri khas dari orang percaya. Sebagai orang percaya baik itu individual maupun secara umum. Nah, sukacita ialah kualitas atau watak yang mencirikan hidup sebagai orang Kristen. Kita melihat bahwa kalau kita pada saat ini bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang sukacita. Kalau kita melihat dari dunia tadi yang sudah saya sampaikan banyak contoh kenapa orang bisa bersukacita. Tetapi kita ingin melihat kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya apa sukacita itu. Sukacita itu ada di dalam Allah. Sukacita itu bersumber dari Allah. Karena sukacita itu berasal dari Allah. Dan sukacita itu diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita semua. Kalau kita melihat di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jemaat terkasih, ada suatu pertanyaan, sukacita itu dapat diperoleh melalui apa?
Ini kita berbicara tentang sukacita di dalam Tuhan. Sukacita sebagai orang Kristen. Sukacita itu dapat diperoleh melalui yang pertama, yaitu kita takut akan Allah. Boleh kita buka di dalam Alkitab kita di dalam Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ke-28. Amsal 28 ayatnya yang ke-14 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya, dia akan masuk ke dalam malapetaka. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Kalau kita melihat di dalam Galatia, kita balik lagi ke dalam Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19, bisa kita lihat di dalam Galatia. Galatia pasalnya yang kelima, itu berbicara tentang keinginan daging. Nah, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, ia akan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Ia akan tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika ia melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, ia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Ia akan mendapatkan sukacita. Coba seandainya orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan keinginan daging, ada percabulan, iri hati, dengki, cepat marah dan sebagainya. Coba tanya pada hati kita, apakah ada damai sukacita di dalam hati kita? Jika di dalam hati kita masih ada iri hati sama orang lain, masih suka marah, masih suka melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti di dalam hati kita akan tidak ada damai sukacita. Melainkan di dalam hati kita akan adanya kekhawatiran, akan adanya kegelisahan. Itu diakibatkan karena kita tidak takut akan Tuhan. Nah, sukacita itu dapat kita peroleh yang pertama melalui kita takut akan Tuhan. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, sukacita itu diperoleh melalui kita senantiasa percaya akan Tuhan. Kita masih buka di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-16. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-20. Sukacita itu dapat diperoleh melalui kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa percaya akan Tuhan. Amsal 16 ayatnya yang ke-20. Anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Amsal 16 ayatnya yang ke-20. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tahu siapa itu Tuhan kita. Tuhan kita yaitu Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Dan kita percaya bahwa melalui Yesus Kristus adanya penyelamatan, adanya pengampunan dosa. Dan kita mengalami sukacita yang melimpah yang berasal daripada Yesus Kristus itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama untuk memperoleh sukacita itu, yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya akan Tuhan. Dan yang ketiga, untuk memperoleh sukacita yang berasal daripada Tuhan, kita harus melakukan perkataan Tuhan. Kita harus melakukan perkataan Tuhan. Itu terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40. Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-9 mengatakan demikian. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku suka melakukan kehendak-Mu Allahku. Pemazmur mengatakan seperti itu karena dia tahu siapa itu Allah. Dan ia tahu, ia memiliki respon untuk senantiasa melakukan kehendak Allah. Nah, kita yang dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, kita mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Tuhan curahkan sukacita itu kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Nah, bagaimana respon kita?
Untuk mengalami sukacita tadi saya sudah katakan bahwa kita harus senantiasa takut akan Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi pertanyaannya, lebih gampang mana untuk melakukan perintah Tuhan atau melanggar perintah Tuhan? Mari kita tanya di dalam hati kita masing-masing dan kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Dan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Untuk mendapatkan sukacita, Tuhan curahkan itu kepada kita semua. Dan sukacita itu dapat dialami oleh orang-orang yang pertama yaitu orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Sukacita itu dapat dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang tekun kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Adalah orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, sukacita itu dapat dialami oleh orang-orang yang benar, yang selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Amsal 21 ayatnya ke-15. Boleh nanti jemaat baca di rumahnya masing-masing. Orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga sukacita itu dapat dialami oleh orang yang senantiasa berkata dengan bijaksana. Yang perlu kita sadari jemaat terkasih bahwa sukacita yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah sukacita yang tidak terbatas. Kalau bulan lalu kita berbicara tentang kasih. Kasih itu kita dapatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia sudah mempraktekannya. Ketika Yesus hidup di dalam dunia, ia memiliki kasih yang disebut kasih agape. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang selalu baru setiap hari. Dan pada saat ini, sukacita yang berasal daripada Allah, juga sukacita yang senantiasa kekal, damai, yang akan kita alami ketika kita senantiasa hidup dalam Tuhan. Pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap bersukacita di dalam segala hal. Kalau kita melihat orang-orang di luar sana, mereka dapat bersukacita. Tadi saya katakan ketika mendapatkan gaji yang besar, mungkin ketika mereka mendapatkan nilai yang baik, mereka bersukacita. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, ia akan tetap senantiasa bersukacita di dalam segala hal. Bagaimanapun situasi dan kondisinya pada saat itu dan apapun yang ia alami, kita sebagai orang Kristen selalu ada alasan untuk kita tetap bersukacita. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan mencurahkan sukacita kepada kita. Dan sudah seharusnya kita membagikan sukacita itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Melalui apa? Melalui kehidupan kita hari lepas hari. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada sukacita yang melimpah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama pada saat ini kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama tentang buah roh ialah sukacita. Biarlah sukacita yang berasal daripada Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan untuk perjamuan kudus kali ini saya ambil dari surat Ibrani 2 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15. Demikian bunyinya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang telah kita baca dengan jelas menyatakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib ada tujuan bagi kita, yakni tujuannya membebaskan kita yang senantiasa dihantui rasa takut kepada maut. Dengan demikian, melalui persekutuan dan persatuan di dalam kematian Tuhan, kita dibebaskan dari rasa takut kepada maut. Dengan kata lain, melalui kita mengikuti perjamuan kudus, kita dimampukan menjalani hidup dengan tenang, bahkan dengan sukacita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita melaksanakan perjamuan kudus yang hari ini, mari kita juga jalani hidup kita dengan tenang, bahkan dengan sukacita. Semua itu bisa kita lakukan karena Tuhan telah mati bagi kita. Amin. Kita akan menyanyikan Kasih Allahku sungguh telah terbukti sambil roti dan anggur dibagikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mengangkat roti sebagai lambang dari tubuh Kristus di tangan kanan kita. Dan demikianlah sabda yang berbicara tentang roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih buat tubuh-Mu yang telah terpecah bagi kami Tuhan. Kau telah rela berkorban. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mengangkat anggur kita di tangan kanan. Demikian sabda Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, darah-Mu juga telah tercurah bagi kami. Terima kasih buat kebaikan, buat kematian-Mu, karena
melalui kematian-Mu Tuhan, Engkau menghendaki kami hidup bebas dari rasa ketakutan. Kami bisa menjalani hidup dengan tenang, bahkan dengan sukacita, karena kebaikan mati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Menyerahkan sepenuhnya roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Hamba menyerahkan sepenuhnya persatuan dan persekutuan dengan kematian-Mu siang hari ini. Engkau memakai menjadi alat berkat-Mu. Demi nama Yesus, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Sementara cawan akan dikumpulkan, kembali kita menyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita angkat sebuah pujian Allah Roh Kudus. Allah Rohku penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kudus Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan bersama dengan kami. Kau juga telah menyertai perjalanan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di akhir ini Tuhan, kami terus mempercayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Terkhusus kota Bogor yang juga adalah di bawah kedaulatan-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu, memohon anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah karena kasih, karena kemurahan-Mu Tuhan, kota Bogor dapat pulih dari wabah corona ini. Kami terus mempercayakan pimpinan kota Bogor beserta aparat yang diberi kepercayaan oleh-Mu Tuhan untuk menangani wabah corona. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kemampuan dari-Mu Tuhan, sehingga dapat mengatasi wabah corona ini dengan baik. Tuhan Yesus, hamba juga menyerahkan seluruh persoalan atau dampak dari wabah corona ini, baik dampak ekonomi, sosial, maupun keadaan secara politik. Hamba mempercayakan seluruhnya tersebut ke dalam tangan-Mu, sehingga apapun yang terjadi atas kehendak-Mu Tuhan, dan Engkau kiranya juga mengubah dari yang negatif menjadi positif. Bapa, hamba menyerahkan jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui setiap persoalan, setiap pergumulan yang sedang dihadapi mereka, karena mereka adalah kepunyaan, mereka adalah milik-Mu. Tuhan, Engkau memampukan jemaat di tempat ini untuk berhasil mengatasi persoalan demi persoalan, berhasil meraih kemenangan karena bersama-Mu Tuhan. Hamba mempercayakan ke dalam tangan-Mu tiap keluarga, kiranya Engkau memberkati keluarga demi keluarga dengan keharmonisan, dengan berkat damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Engkau menolong tiap usaha yang dirintis oleh jemaat-Mu di tempat ini, Engkau berkati dengan limpah, sehingga usaha atau bisnisnya dapat berjalan dengan baik. Engkau juga menolong anak-anak-Mu di tempat ini yang bekerja. Tuhan, Engkau mampukan mereka menjalani pekerjaan dengan baik juga. Engkau menolong setiap perjalanan yang harus mereka lakukan, agar mereka terlindung dari wabah atau penyakit. Engkau memberikan daya tahan tubuh yang tinggi, kekuatan, naungan dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga mereka leluasa mengerjakan tugas mereka, pekerjaan mereka dengan tenang. Tuhan Yesus, hamba juga menyerahkan anak-anak-Mu yang masih studi. Engkau memberkati studi mereka dalam keadaan yang kurang baik ini, studi mereka juga dapat berjalan dengan lancar. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang juga merindukan pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu segala kesulitan mereka. Engkau menolongnya Tuhan. Bapa, di akhir ibadah ini, hamba juga memohonkan berkat berupa kesehatan kepada semua anak-anak jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memulihkan setiap kondisi yang tidak terlampau baik, dan Engkau memberikan perlindungan dan naungan-Mu, sehingga anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini selalu berada dalam kondisi fisik yang baik. Akhirnya hamba memohonkan berkat dari-Mu Tuhan. Untuk itu jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini hingga kedatanganmu yang kedua kali. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.